Saya ini materi yang saya elaborasi dari beberapa bahan, termasuk yang dari UGM. Maka saya juga ini mewakili UGM juga, Bapak Ibu sekalian. Oke, bagian saya adalah pengembangan iptek berbasis Pancasila dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Pada poinnya adalah bagaimana Bapak Ibu pengabdian pada masyarakat itu bernuansa atau beraroma Pancasila, bernapaskan Pancasila. Di sini ada beberapa dosen Pancasila, ada mahasiswa Pancasila juga, PPKN juga, dan ada banyak dosen Kaprodi di seluruh prodi kita. Kegiatan ini tentu tidak hanya ansi miliknya prodi PPKN, Mbak Adi, tapi ini milik kita semua dalam rangka mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis Pancasila. Yang terakhir nanti tuh poinnya ada di belakang tuh ya. Mau saya jelaskan di sini atau langsung ke belakang? Kalau supaya cepat langsung di belakang kesimpulan. Next. Oke, Pak, saya juga seperti UGM juga, saya juga ingin menampilkan Pak ini, Pak Tim, Universitas PGRI Wiranegara itu yang disingkat Uniwara itu dikenal atau memperkenalkan diri, gitu kan, membranding diri sebagai kampus patriot, yakni lembaga tinggi yang menyiapkan generasi penerus bangsa yang cinta tanah air Indonesia dan siap berjuang secara profesional, jujur dan cerdas untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, aman dan damai. Ini seperti yang tertulis di dalam statuta ini. Next. Patriot, karena kami kampus patriot itu secara harfiah dimaknai sebagai pahlawan atau pejuang, dan patriotisme itu sinonim dengan nasionalisme yang artinya cinta pada tanah air dan bangsa. Wiranegara sendiri sesungguhnya adalah nama seorang pahlawan Untung Suropati yang dulu mendapatkan mandat dari Surakarta, mendapatkan benserit dari Amangkurat II, Amangkurat II untuk memerangi Belanda di Jawa Timur, khususnya di Pasuruan, dan kemudian menang, dan kemudian diangkat oleh Amangkurat II menjadi adipati atau bupati di Pasuruan, yang nama kecilnya adalah Untung Suropati. Oke, maka semangat Wiranegara itulah yang kemudian menjadikan kami bersemangat untuk berjuang, meneruskan perjuangan cita-cita dari seorang Untung Suropati. Oke, next. Oke, visi dari Uniwara mewujudkan perguruan tinggi unggul dan terkemuka di Jawa Timur tahun 2030. Setidaknya itulah yang tertulis di dalam statuta visi misi kami. Next. Seperti juga UGM, kalau UGM ada 4 dharma gitu, kami konsisten dengan tridharma, Pak. Bukan kami tidak bisa membuat yang ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya, tentu bisa ya. Tapi semata-mata ingin konsisten dengan apa yang menjadi kebijakan dari kementerian dalam hal ini, Dikti, itu peran atau fungsi perguruan tinggi itu untuk menyelenggarakan tridharma. Kalau UGM boleh saja, nambah-nambah apa saja boleh ya. Pokoknya UGM, UI itu nambah apa saja boleh, Pak. HRP, karena yang membuat itu pada dasarnya juga beliau-beliau ya. Mau diubah menjadi 3, menjadi 4 itu memang UGM dan UI. Kebijakan-kebijakan negara ini, khususnya di bidang pendidikan atau yang lain ya Pak ya, itu ya think tanknya ya UI dan UGM ya yang utama. Maka kalau Indonesia ini baik juga karena UGM dan UI, kalau Indonesia ini tidak baik juga yang juga kan setuju Pak Yam ya? Karena memang faktanya begitu Pak. Faktanya begitu. Bagaimana tidak presidennya saya sekarang ini dari UGM, ya. Kemudian calon presidennya 2 orang yang dari UGM. Calon presiden next presiden. Oh, di situ ya.
pakai mic kan dengar ya. Sambil di situ diperbaiki. Oke, Dharma bagian saya adalah menjelaskan tentang di Dharma yang ketiga, pengabdian pada masyarakat. Next, sudah nggak macet. Oke, Tridharma. Bidang Tridharma Uniwara, khususnya Tridharma yang ketiga. Oke, tugas LPPM next saja sudah dilewati aja. Yang penting ini roadmap dari penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas PGRI Negara supaya match dengan tadi yang sudah disampaikan oleh tim dari UGM tadi sedikit disinggung, dan saya hadirkan Bapak Ibu untuk menjelaskan roadmap penelitian dan pengabdian ini adalah yang bertanggung jawab untuk menyusun dan sekaligus menjelaskan. Oleh karena itu saya minta Bu Badriah ini khusus menjelaskan masalah ini. Bukan saya tidak bisa, tapi semata-mata ingin memberi kesempatan Bu Badriah untuk menyampaikan. Monggo Bu Badriah. Baik, terima kasih Bapak. Saya berasa ditodong ya. Baik, untuk roadmap penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat yang sudah disusun di Uniwara, sebenarnya pada tahun ini kami melakukan perubahan besar-besaran Pak di semua lini ya Pak ya. Di antaranya juga di bidang kami, di bidang penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, karena bertambahnya fakultas juga mendorong kita untuk berubah juga bagaimana arah penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakatnya. Di tahun ini kita sedang progres untuk penyusunan roadmap yang baru Bapak. Tetapi ini saya sampaikan arah pengembangannya dulu, arah pengembangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami memiliki 3 arah pengembangan, yakni yang pertama adalah peningkatan kompetensi SDM, kemudian penguatan kelembagaan, dan juga optimalisasi penelitian. Untuk peningkatan kompetensi SDM, nah ini bisa menjadi salah satu pilot project-nya Pak Ingis, dengan membekali dosen dengan pengetahuan pengembangan ilmu dan teknologi berparadigma Pancasila. Ini juga salah satu pilot project-nya. Kemudian kita juga memberikan pembekalan SDM kepada para dosen di Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Misalnya kita memperkuat kompetensi dosen di bidang kurikulum. Nah, kami juga punya proyek untuk kita namakan dengan satu dosen satu sekolah Bapak. Jadi kita memberangkatkan dosen-dosen kami ke sekolah-sekolah untuk memberikan penguatan terutama pada kurikulum. Nah, kemudian untuk penguatan kelembagaan, kita melakukan penguatan kerjasama dan juga peningkatan prestasi mahasiswa. Dan alhamdulillah tahun ini banyak prestasi mahasiswa yang kami peroleh. Di antaranya adalah hibah-hibah yang didanai oleh kementerian, ada P2MW, kemudian PPK Ormawa, dan ini adalah sasaran-sasaran kita dengan menyasar atau mengoptimalkan kerjasama dengan desa-desa setempat. Seperti itu. Kemudian untuk optimalisasi penelitian kita melakukan hilirisasi penelitian. Nah, tadi kita sempat tersentil ini bahwa kegiatan penelitian itu tidak boleh hanya sebagai dokumen saja hasil akhirnya, tetapi akan kita upayakan untuk hilirisasi sehingga dari hasil-hasil penelitian itu bisa dikembangkan menjadi pengabdian masyarakat. Dan ini sudah kita mulai Bapak tahun ini. Alhamdulillah dari beberapa penelitian dosen yang didanai oleh pemerintah. Kita lakukan hilirisasi untuk pengabdian masyarakat. Jadi kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah dan juga desa-desa di sekitar kota dan juga Kabupaten Pasuruan. Kemudian untuk sasarannya 3 bidang unggulan. Kalau UGM tadi punya 3 bidang unggulan Mbak ya, kami juga prioritas. Kami juga punya 3 prioritas ini. Yang pertama adalah bidang sosial, humaniora dan juga pendidikan, karena akar fondasi dasar kita menjadi Universitas PGRI Wiranegara ini adalah dari STKIP PGRI Pasuruan, jadi sekolah keguruan. Maka kita akan tetap menjadi unggulan kita. Kemudian sains dan teknologi dan juga ekonomi dan kewirausahaan. Ini yang sedang kita garap tahun ini Pak. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa
terarah ya. Jadi roadmap ini kemudian hasil penelitian dan juga pengabdian tidak hanya sekedar sebagai dokumen semata. Baik, begitu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Badriah. Oke, next saya lanjutkan ya. Pak Heri, ini kami paparkan bukan untuk apa, tapi untuk diketahui bahwa Uniwara itu juga punya roadmap gitu loh Pak. Itu yang Mbak Badriah. Oke, di sini Pak, ini perwakilan dari 3 fakultas termasuk pasca sarjana ada Pak. Dari FAI ada, FPB ada, dari FTS ada, dan dari pasca sarjana. Sehingga apa yang kita bahas hari ini itu juga diserap dan nanti akan diimplementasikan oleh masing-masing dosen di keempat 3 fakultas plus pasca sarjana. Oke, next. Oke, terus waktunya terus saja ini. Nah, ini yang poin penting ini. Oke, ini saya mengacu pada pengabdian pada masyarakat yang sudah dilakukan oleh UGM. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan mempelajari kemudian memilih program-program yang sudah dilakukan UGM ini. Tentunya baik ya Bapak Ibu ya. Yakinlah gitu loh, yakinlah bahwa yang sudah dilakukan UGM itu baik. Kita bisa mengadop dari kegiatan ini, atau mungkin ada beberapa kegiatan yang akan ada inovasinya gitu ya, istilahnya ATM, amati, terus tiru, terus modifikasi. Nah, sebagian saya kira nanti Bapak Ibu kita akan ada perlu dimodifikasi dari program yang sudah dilakukan oleh UGM. Kita pilih lah, ini ada 30 program yang sudah dilakukan. Yang pertama, workshop pengembangan ilmu kepancasilaan di perguruan tinggi. Oke. Yang kedua, pelatihan daring pengembangan ilmu kepancasilaan. Yang ketiga, pelatihan inovasi pembelajaran Pancasila yang menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, webinar nasional pendidikan membangun karakter kebangsaan sesuai dengan etika Pancasila. Yang kelima, pelatihan membangun kecerdasan holistik guru PAUD CDIY dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. 6. Webinar nasional filsafat Nusantara pandemi dalam kacamata kearifan lokal. 7. Membangun integrasi budaya melalui pelatihan kader Bhinneka Tunggal Ika. Iya, ini cocok sekali nih Pak, ini menarik ini. Oke, next. 8. Kegiatan silaturahmi forum komunikasi Bhinneka Tunggal Ika, apa itu Pak? CDIY. 9. Diskusi tematik benar, salah, dan baik buruk dalam filsafat Melayu. Ini saya mengikuti kegiatan itu ya Pak. Ya, saya termasuk membahas. Kemudian sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika. 11. Filosofis Erlangga, Gajah Mada, dan Diponegoro, relevansinya bagi pengembangan pendidikan. Saya juga ikut kegiatan ini. Wiranegara boleh. Oke. 12. Pelatihan membangun jiwa merdeka pendidikan PAUD CDIY Sepasuruan. Oke. Lansar latihan dasar teknik UGM angkatan ke-1. Where we were here. Apa deh gini? Iya, untuk dosen-dosen baru, untuk membangun jiwa korsa, jiwa ke-UGM-an. Ya, 14 sama latihan dasar teknik. Ke-15 masih sama angkatan berikutnya sampai dengan yang nomor 18 diklat dosen baru UGM. Masih ya. Kemudian 19 serial kajian tokoh Nusantara, filosofi Sunan Gunung Jati. Kalau di Pasuruan ini ada Kiai Hamid misalnya. Kiai Hamid, kita punya tokoh lokal yang menasional gitu ya. Sampai-sampai Pasuruan ini libur 1 hari Pak. Untuk penghormatan kepada beliau, ada acara hall Kiai Hamid itu libur keseluruhan. Pemerintah libur, sekolah libur, termasuk kampus kita libur Pak. Iya.
Ya, oke. Berikutnya 20 penguatan Pancasila dalam menghadapi AGHD, sebuah pendekatan filosofis. 21 membangun jiwa merdeka berbasis filsafat Pancasila. Next. Oke, 22 aktualisasi nilai Pancasila dalam mencegah ekstremisme di Indonesia. Ini saya kira juga masih relevan ya Pak Heri ya, masih juga relevan. 23 kuliah umum filsafat Pancasila. Oke, ini juga menarik, sangat menarik ini. Ke-24 webinar Pancasila abad 21 di mata Indonesia dan dunia. Konon orang luar itu mengagumi Indonesia, mengagumi Pancasila. Ya, memang benar, Indonesia itu masih bisa utuh ya karena Pancasila. Saya kira semua masih berpegang Pancasila. 25 kajian teras pemikiran, masih adakah sambung Pancasila sejati? Kesimpulannya apa Pak dari forum ini dulu Pak? Ada Pak ya? Saya balik bertanya, kalau Hatta itu berani nggak Anda mengatakan dia tidak Pancasilais? Sangat Pancasila. Iya, berarti ada. Ada ya. Untuk mahasiswa gitu Pak, caranya jangan afirmatif tapi malah balik bertanya. Akhirnya beranikah Anda mengatakan misalnya Hamka itu tidak Pancasilais? Tidak, berarti dia Pancasilais. Iya, meskipun akhirnya kalau didesak siapa figur yang mantik Pancasila gitu. Saya katakan Anda. Oke, berikutnya Pancasila dan dinamika ideologi besar dunia dalam lintasan sejarah. Saya kira juga bagus ini. 27 hidupnya Museum UGM dan UGM sebagai museum hidup. Wow. Punya museum ya. Oke. Punya Pak. Iya. Bu Yuniar itu ngebet pengen ke UGM Pak. Museum. Ya, ingin lihat laboratorium Pancasila UGM itu ngebet mulai kapan dari itu pengen ke Jogja. Ya nanti direncanakan semester depan, tidak harus ke Jakarta Bu Yun, sekali-sekali ke Jogja gitu ya. Tur studi. Oke, kalau dulu pernah ke Jogja tapi nggak ke UGM ya, ya yang akan datang ke UGM. Oke, bagus. Next, pelatihan membangun jiwa merdeka bagi pendidik PAUD. Kemudian 29 Pancasila dan dinamika ideologi besar dunia dalam lintasan sejarah dengan Lemhanas. Kemudian yang terakhir pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas SDM berbudaya di kelurahan tahunan. Oke, next, selesai. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, 30 poin tadi itu 30 kegiatan bisa kita pilih mana yang relevan untuk kita laksanakan, bisa juga ditambah, dikurangi atau dimodifikasi. Saya kira begitu Pak Heri, Pak Saudara, Pak Aktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.